Halo, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Marcelino, teman gaul dengan NIM 114200039, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Agnes Feni Rosalina Naibaho dengan NIM 114200030. Perkenalkan, nama saya Mardika Yasikia Nurul dengan NIM 1142041. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami atau hasil diskusi kami untuk kuis minggu ini. Untuk soal pertama akan dijelaskan oleh teman saya Wardika. Soal pertama, pada graf 1 kami simpulkan bahwa itu adalah merupakan graf tidak planar karena ada sisi-sisi yang saling berpotongan. Dapat kita lihat yang mana ditandai dengan lingkaran merah bahwa ada sisi yang saling berpotongan. Lalu dapat dibuktikan juga dengan rumus polar, di mana E lebih kecil sama dengan 2n kurang 4, di mana E-nya adalah 9 dan N-nya atau simpulnya 6, berarti 9 lebih kecil 2 kali 6 kurang 4. Jadi 9 lebih kecil dari 8, tapi ini tidak memenuhi karena seharusnya 9 lebih besar sama dengan 8. Maka graf 1 itu adalah graf tidak planar. Lalu untuk graf yang kedua merupakan graf planar karena sisi-sisinya tidak saling berpotongan. Contohnya dibuktikan dengan E lebih kecil sama dengan 3n kurang 6, di mana E-nya atau sisinya 6 dan simpulnya 9, dan 6 lebih kecil sama dengan 3 kurang 6, yaitu 6 lebih kecil dari 1. Maka graf kedua merupakan graf planar. Lalu untuk ketiga merupakan graf tidak planar karena ada sisi yang saling berpotongan, yaitu yang terjadi dengan lingkaran merah. Dibuktikan dengan rumus E lebih kecil sama dengan 2n kurang 4, di mana 8 lebih kecil sama dengan 2 kali 5 kurang 4, dan 8 lebih kecil sama dengan 6. Tidak memenuhi karena seharusnya 8 lebih besar dari seperti 6. Maka ketiga adalah graf tidak planar. Lalu untuk graf 4 merupakan graf tidak planar karena ada sisi yang saling berpotongan. Dibuktikan dengan rumus polar lebih kecil sama dengan 2n kurang 4, di mana E-nya adalah 9 dan N-nya adalah 5. 9 lebih kecil sama dengan 2 kali 5 kurang 4, dan 9 lebih kecil sama dengan 6 tidak memenuhi karena seharusnya 9 lebih besar dari 6. Maka keempat adalah graf tidak planar. Untuk soal nomor 2, berapa jumlah sisi yang ada pada graf lengkap yang memiliki n simpul? Graf lengkap itu adalah graf yang memiliki sisi yang saling terhubung ke simpul lainnya. Jumlah sisi pada graf lengkap terdiri dari n simpul dicatatkan sebagai berikut. Misalkan pada satu buah simpul terdapat n kurang 1 buah sisi ke n kurang 1 simpul lainnya, maka untuk n buah simpul terdapat n kali n kurang 1 buah sisi. Karena setiap sisi itu terhitung 2 kali, misalkan dari simpul A ke simpul B sama dengan simpul B ke A, maka jumlah sisinya dibagi menjadi 2. Maka diperoleh persamaan n kali n kurang 1 per 2. Maka pilihan yang tepat adalah pilihan B. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan nomor 3 dengan soal gambar mana yang isomorfik dengan gambar ini. Jadi pertama-tama kita akan mencari jumlah simpul pada gambar soal ini, yaitu simpulnya ada 8, yaitu A, B, C, D, E, F, G, dan H. Lalu jumlah sisinya juga ada 8, yaitu sebagai berikut. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian kita akan mencari derajat simpulnya. Derajat simpul DA yaitu 1 sebagai berikut. Yang DB 2 sebagai berikut, dan begitupun seterusnya. Lalu pada pilihan ke A kita akan mencari seperti kita mencari gambar soal, yaitu jumlah simpulnya juga kita akan mencari yaitu 8, lalu jumlah sisinya juga 8 buah. Lalu kita akan mencari derajat simpulnya.
derajat simpul DA yaitu 1, DB 2, DC 3, 4, maaf, DD 2, DE 3. Di sini di yang bagian A ini DE-nya berbeda dengan soal. Berarti yang A tidak isomorfik dengan gambar di soal. Kemudian kita beralih ke B. Kita akan mencari juga jumlah simpul, jumlah sisi, dan derajat simpul. Di sini kita lihat jumlah simpulnya ada 8. Jumlah sisi juga 8. Derajat simpul DA sama dengan 1, yang DB juga 2, DC 4, DD 2, dan begitu seterusnya. Pada pilihan yang B ini sesuai dengan soal, berarti pilihan B isomorfik dengan soal. Kemudian kita akan melanjutkan ke pilihan ke C. Kita juga akan mencari jumlah simpulnya, jumlah sisi, dan derajat simpul. Di sini DC-nya 3, itu berbeda dengan DC di gambar soal. Berarti pilihan C tidak isomorfik dengan soal. Kemudian kita beralih ke D. Kita juga mencari jumlah simpul, jumlah sisi, dan derajat simpul. Di sini derajat simpulnya 8, jumlah sisi juga 8, derajat simpulnya sesuai dengan soal, dengan gambar soal. Berarti yang D ini juga isomorfik dengan gambar di soal. Jadi dapat disimpulkan bahwa pilihan A, B, C, dan D, gambar grafik di atas yang isomorfik dengan gambar di soal di atas adalah gambar B dan D, karena memenuhi syarat. Syarat agar isomorfik adalah dua pilihan gambar atau lebih mempunyai jumlah simpul yang sama, jumlah sisi yang sama, dan derajat simpul yang sama. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk soal nomor 4, tentukan lintasan Euler pada graf D. Kita lihat pada graf D ini merupakan graf semi-Euler. Mengapa? Karena berdasarkan teorema Euler, graf yang memiliki dua simpul yang derajat ganjil merupakan graf semi-Euler, dibuktikan dengan F4 atau pada simpul E4 yang derajat ketiga dan simpul V5 yang derajat 5. Maka adapun lintasan semi-Eulernya adalah E9, E8, E7, E6, E5, E4, E1, E2, dan E3. Baiklah, saya akan menjelaskan soal nomor 5, yaitu A. Manakah dari gambar berikut yang merupakan sirkuit Hamilton dari grafik? Yang B. Membuat daftar jalur dari simpul D ke simpul G. Gambarnya sebagai berikut. Di sini A, kita disuruh untuk mencari sirkuit Hamilton. Sebelumnya sirkuit Hamilton adalah sirkuit yang melalui tiap simpul di dalam graf tepat satu kali, kecuali simpul asal yang dilalui 2 kali atau P in sama dengan P out, maka graf memiliki sirkuit Hamilton, yaitu A ke C, ke B, ke G, ke E, ke D, ke F, ke A. Kemudian di soal B yaitu membuat daftar jalur dari simpul D ke simpul G. Lintasan dari simpul D ke simpul G yaitu D, dimulai dari D ke F, ke A, ke C, ke E, ke B, lalu ke D, ke G, maaf.
Baik, saya akan melanjutkan presentasinya. Nah, saya akan menunjukkan nomor 6. Soal nomor 6 ini, how many distinct Hamilton circuit are there in complete graph, ataupun yang bisa kita ketahui yaitu berapa banyak sirkuit Hamilton yang berada pada graf lengkap ini. Baru pertanyaan keduanya, find a Hamilton circuit from D using the nearest neighbor algorithm, yang berarti ataupun translatannya yaitu temukan sirkuit-sirkuit Hamilton dari simpul D dengan menggunakan algoritma adjacent atau bertetangga yang paling dekat. Nah, untuk menjawab yang soal nomor A itu, yang pertama kita perhatikan adalah gambarnya. Nah, kita perhatikan gambarnya sini memiliki 5 simpul. Nah, jadi saya akan menjelaskan sedikit tentang sirkuit Hamilton. Sirkuit Hamilton itu adalah sebuah sirkuit ataupun lintasan, tapi dia kembali kepada simpul awal yang melalui tiap simpul di dalam graf tepat satu kali, kecuali simpul asal yang telah saya sebutkan tadi, atau simpul A, atau bisa kita sebut dengan simpul akhir yang dilalui 2 kali. Nah, di dalam graf lengkap G ini dengan n simpul, di mana n lebih besar sama dengan 3, itu terdapat rumus untuk mencari berapa jumlah sirkuitnya, itu dengan n dikurang 1 ataupun jumlah simpul dikurang 1 faktorial, terus hasilnya itu nanti akan dibagi 2. Nah, di sini kan tadi saya telah mengatakannya bahwa ada 5 simpul. Jadi kita masukkan aja ke rumus. Jadi 5 dikurang 1 faktorial, nanti hasilnya itu dibagi 2. Nah, 5 kurang 1 kan 4. 4 faktorial itu 4 kali 3 kali 2 kali 1, hasilnya 24. Nah, hasil 24 ini nanti dibagi 2, menghasilkan 12. Jadi dari graf yang ditanyakan tadi terdapat 12 sirkuit Hamilton, yang bila kita jabarkan nanti kita akan mendapatkan 12 sirkuit Hamilton. Nah, yang kedua kan bagaimana cara tentukan sirkuit, katanya sirkuit Hamilton dari D dengan menggunakan rumus ataupun algoritma tetangga terdekat. Nah, kita bisa mengetahuinya di sini telah saya cari, yaitu di mana sirkuitnya itu adalah D, E, B, A, C, D. Nah, kita mulai dari simpul D. Simpul D menuju simpul C, simpul D menuju simpul E berbobot 8. Terus dari simpul E menuju simpul B berbobot 5. Dari B ke A berbobot 1, dari A ke C berbobot 10, dari C ke D berbobot 28. Jadi telah saya simpulkan bahwa panjang sirkuit dari graf berbobot ini adalah 52 satuan. Yang selanjutnya itu adalah di mana soal nomor 7, how many edges are there in complete graph K9, ataupun berapa banyak sisi yang terdapat pada grafik lengkap K9. Nah, di sini telah tersedia gambar dari grafik K9 di bawahnya. Nah, tadi kan pertanyaannya kan berapa jumlah sisi. Nah, jumlah sisi pada graf lengkap dengan jumlah simpul 9 ini adalah 36 sisi. Bagaimana kita cara mencari 36 sisi tersebut? Nah, jadi kita harus menentukan berapa jumlah derajat tiap simpul, ataupun dari tiap simpul yang tadi kan ada 9. Nah, satu simpul itu ada 8 derajat. Jadi 8 dikali 9 itu 72. Nah, ini kan 70 derajat. Kita kan udah belajar tentang lemma jabat tangan. Lemma jabat tangan kan untuk mencari derajat sama dengan 2 kali sisi. Jadi untuk mencari sisi sama dengan derajat dibagi 2. Ataupun kita bisa menggunakan rumus seperti ini. N ataupun jumlah simpul dikali N kurang 1 terus dibagi 2. Nanti akan menghasilkan kalau pada soal ini jumlah sisinya itu adalah 36. Nah, untuk soal nomor 8 36. Untuk soal nomor 8 ini yang ditanyakan adalah apakah mungkin untuk menentukan sebuah graf itu memiliki jalur Euler ataupun lintasan Euler atau sirkuit Euler tanpa harus menemukannya secara eksplisit. Maksudnya menemukan secara eksplisit itu kan pakai pensil gitu ya, yang tidak boleh diangkat gitu kan, yang seperti dijelaskan Asdrus. Nah, cara menjawabnya itu jawaban kami itu mungkin tanpa memakai cara atau mencari manual sirkuit atau lintasan Euler ini, kita dapat mengetahuinya
apabila suatu graf itu mempunyai lintasan atau sirkuit itu dengan menggunakan teorema-teorema yang telah tersedia di slide. Berdasarkan teorema tersebut, inilah yang kita nanti yang kita mengetahui apa saja lintasan ataupun sirkuit dan berapa banyak kemungkinan lintasan dan sirkuit tersebut. Graf yang akan kita analisis harus memenuhi masing-masing tipe ataupun tergantung graf yang dimaksud. Misalnya graf tidak berarah menggunakan teorema tidak berarah, graf yang berarah menggunakan teorema yang berarah. Nah, graf yang kita analisis ini kan harus sesuai tipe. Nah, jadi yang perlu kita ingat itu, jadi kalau pada sirkuit Euler ini dimulai dan diakhiri pada titik yang sama kalau kita pakai sirkuit. Nah, teorema pertama ini yaitu untuk graf yang kita analisis apabila itu merupakan graf tidak berarah. Nah, yang pertama yang perlu kita ketahui, jika graf tersebut tidak berarah, itu hanya mempunyai lintasan, maka disebut graf semi-Euler. Yang kedua, jika mempunyai sirkuit, maka itu disebut graf Euler. Nah, untuk teorema kedua itu yaitu untuk graf berarah. Yang pertama itu yang perlu kita perhatikan bahwa graf berarah G itu memiliki sirkuit Euler jika dan hanya jika setiap simpul memiliki derajat masuk yang sama dengan derajat keluar sama atau dIn sama dengan dA. Yang kedua itu graf berarah G memiliki lintasan Euler di mana jika graf G terhubung setiap simpul dengan derajat masuk dan derajat keluar yang sama, kecuali ada dua simpul ya, pengecualian ada dua simpul, di mana simpul pertama itu di mana derajat masuknya itu sama dengan 1 tambah derajat keluar. Terus untuk simpul yang kedua itu di mana derajat keluarnya harus sama dengan 1 tambah derajat masuknya. Nah, untuk kesimpulan yang bisa kita sebutkan bahwa untuk graf yang berarah kita bisa langsung melihat tanpa kita harus mencari secara eksplisit apakah itu mempunyai lintasan ataupun sirkuit Euler. Sedangkan graf yang tidak berarah maka kita harus menyocokkannya ke teorema yang telah disediakan. Sekian hasil presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih. Jika ada salah kata